ada pahala yang lebih tinggi lagi. Saya ngaji sama Rois Surya PCNU Kabupaten Sidrap beberapa bulan lalu. Beliau sempat sampaikan salah satu hadis. Hadis ini pernah saya disampaikan oleh Mursyid Thariqah, tapi saya agak kurang yakin pada waktu itu. Tapi setelah beberapa kali saya dengarkan, oh ternyata hadis ini memang sanadnya hasan. Saya sampaikan, kirimkan Fatihah anak-anak kita ketika dia belajar di pesantren. Bahkan ada ulama mengatakan khusus malam Jumat bacakan Fatihah 41 kali. Lebih baik kita menangis hari ini karena anak-anak kita berpisah dengan kita dia di pondok, daripada kalau di hari kemudian kita menangis karena kita di alam kubur tidak ada yang mendoakan. Dan ia tuh pak kepala korangnya simak na kampung. Ya nang kamu pak kepala aku tuh kampungnya pak mabelai abala. Angka pasan na guru takali si Dendreng. Kiai Abdul Muin Yusuf, ulama kami dari Bugis Kabupaten Sidrap. Agak nasan ini untuk guru-guru. Maka dia guru ta iya ko marep panombo angka naturatta. Iya ko demo marep padigagaratta. Alhamdulillah, satu kesyukuran besar pada hari ini Pondok Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad Matonging ini telah menampakkan keberhasilan dalam mendidik anak-anak kita. Sebenarnya sering saya pesankan ke wali santri, orang tua santri ketika ada penamatan seperti ini, kadangkala orang tua itu tidak sabaran. Rasulullah mendidik umatnya itu 23 tahun, kemudian beliau wafat. 23 tahun itu sebenarnya adalah pendidikan sempurna. RATK 2 tahun, Madrasah Ibtidaiyah 6 tahun, Madrasah Sanawiyah 3 tahun, Madrasah Aliyah 3 tahun, perguruan tinggi S1 5 tahun, dan S2 3 tahun. Maka pas 23 tahun. Sebenarnya banyak orang tua santri itu hanya memasukkan anaknya sampai SMP atau MTS. Sebenarnya Rasulullah mendidik umatnya itu 23 tahun. Itu pesan untuk kita, bahwa kalau ingin pendidikan sempurna dalam agama, anak mesti menuntut ilmu agama itu selama 23 tahun. Sebagaimana Allah mengutus Rasulullah untuk memberikan, mendampingi umatnya selama 23 tahun dalam periode turunnya wahyu. 13 tahun akidah, 10 tahun syariat. Makanya di pesantren ini luar biasa. Tadi ada yang hafal Quran 30 juz, ada yang 20, ada yang 10, ada yang 5 juz. Itu suatu keberhasilan yang sungguh sangat luar biasa. Tapi saya ingin sampaikan begini. Ada beberapa hal saya wasiatkan ke orang tua santri. Anak-anak pesantren itu Pak Bu ada penyakitnya. Biasanya kalau pulang ke rumah 2-3 hari itu justru kadang terpengaruh. Kalau sudah main HP, kadang sudah mau keluar dari pondok. Karena berada ketika di luar dari pondok itu zona nyaman. Ada juga penyakitnya anak pesantren itu Bu. Kalau ada libur pulang ke rumah tidur terus. Ya, itu tidur terus. Nanti dikasih bangun baru bangun. Kadang orang tuanya tidak membangunkan anaknya sholat, hanya bangun makan tidur lagi. Karena memang di pesantren ini itu digembleng betul. Tidak ada waktu istirahatnya anak-anak kita. Makanya saya wasiatkan 4 hal. Tirakati anak-anak kita yang di pesantren. Ibu bapak yang punya anak mondok di pesantren, bacakan suratul Fatihah 11 kali setiap malam sebelum tidur. Itu tirakat yang paling bagus. Jadi dibacakan suratul Fatihah
sebutkan ila ruh wa nafs wa jasad, baru sebut nama anak kita, baru bacakan Fatihah 11 kali supaya anak kita belajar di pondok itu mudah. Itu satu. Kemudian wasiat saya yang kedua, itu di kitab Ta'limut Ta'lim ada. Jangan anak itu belajar tanpa dalam keadaan tidak ada wudhu, kecuali wanita yang haid. Anak-anak kita kalau mau belajar, usahakan dalam keadaan ada wudhu. Saya pernah ngaji tasawuf tentang wudhu, bahwa kunci segala ilmu itu sebenarnya al-wudhu. Kenapa disebutkan al-ilmu nurun, as-salatu nurun, al-wudu'u nurun, wal malaikatu nur, Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur, nurun Muhammad wal malaikatu nur. Semua kebaikan itu disebut cahaya. Dan wudu adalah inti masuknya cahaya dalam diri seorang santri. Makanya Rasulullah sangat menganjurkan hampir semua ibadah atau aktivitas kebaikan Nabi minta kita dalam keadaan ada wudhu. Bahkan dalam kitab Akhlak Tasawuf itu disebutkan orang yang mau memotong kuku itu diminta berwudhu supaya kuku yang lepas dari tubuh kita itu dalam keadaan suci. Itu kalau dalam thariqah. Orang yang memotong rambut juga diminta dalam keadaan ada wudhu supaya rambutnya terlepas dalam keadaan suci dan tidak akan pernah berhenti berzikir benda yang terlepas dari tubuh kita dalam keadaan suci hingga dia hancur. Makanya ilmu yang diterima dalam keadaan ada wudhu, insya Allah ilmu itu bisa bermanfaat di masyarakat. Tapi orang yang belajar tanpa ada wudhu, maka ilmunya paling dia pakai untuk dirinya sendiri. Itu berkahnya wudhu. Itu wasiat saya yang kedua untuk anak-anakku. Tapi untuk orang tua santri, para wali santri, lebih baik kita menangis di dunia karena berpisah dengan anak daripada kita masuk neraka kelak di hari kemudian karena bermusuhan dengan anak. Biarkan anak kita menuntut ilmu di sini, karena di sini tanggung jawab ibu sudah lepas. Makanya saya sering kasih tahu, kalau orang tua kasih masuk ke pondok anak-anaknya, mestinya titip ke pembina. Ketemu langsung pembinanya, kasih tahu, ini anakku saya titip di sini, saya minta bimbing dia untuk sholatnya, ibadahnya, tanggung jawabnya sepenuhnya saya serahkan kepadamu. Nanti di hari kemudian bu, kalau anak ibu tidak sholat, malaikat bertanya, kasih tahu, saya sudah titip sama gurunya, tanya gurunya Dede Imat Tonging itu. Maka ibu sudah bebas. Tapi kalau ibu kasih keluar anaknya, kemudian mungkin di sekolah, di SMP, di SMK, di SMA, kemudian dia tidak sholat, maka ibu akan ditanya kelak di hari kemudian. Dan yang tanggung jawab pasti ibu, karena anak kembali ke rumah. Ketika anak di pesantren kita lepas, karena yang punya tanggung jawab adalah guru. Makanya guru dan pembina di Dede ini adalah orang tua kedua, yang semestinya orang tua kedua inilah yang barakahnya luar biasa. Itulah sehingga kita mengajarkan di Ahlus Sunnah, mengajarkan baik Nahdlatul Ulama, DDI, Asadiyah, mengajarkan anak-anak itu kalau salaman dengan gurunya, dia cium tangan. Bukan hanya mencium punggung tangannya, tapi kadang-kala mencium telapak tangannya. Inilah yang banyak orang mengkritisi karena mereka tidak paham ilmu berkah. Apa maknanya? Kenapa kita mencium telapak tangan guru kita, mencium punggung tangannya? Pada hakikatnya bukan tangan yang kita cium. Apa yang kita cium itu adalah sanad berkah ilmu yang bersambung sampai ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara memahami tangan guru kita yang kita salami itu adalah tangan yang pernah bersentuhan dengan tangan gurunya, di mana tangan gurunya itu pernah bersentuhan dengan tangan gurunya, yang gurunya itu nanti tembus sampai kepada sahabat Nabi, di mana sahabat Nabi tangannya
tembus ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di DDI, di sini ada Andre Gorutta. Beliau ini pernah bersentuhan langsung dengan tangannya Andre Gorutta Kiai Abdurrahman Ambodalle. Telapak tangannya dengan telapak tangannya Andre Gorutta itu bersentuhan. Telapak tangannya Andre Gorutta Kiai Abdurrahman Ambodalle bersentuhan dengan gurunya yang ada di Mekah. Dan ulama yang ada di Mekah itu bersentuhan dengan gurunya yang tembus sampai kepada sahabat, dan sahabat Nabi yang tangannya tembus ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita salami. Pada hakikatnya bukan telapak tangan, tapi sanad ilmu dan keberkahan yang pernah melekat di tangannya. Itu yang kita cium. Bukan tangannya secara kasat, tapi hakikat keberkahan yang ada di dalamnya. Ini yang banyak orang tidak paham. Itulah kenapa anak-anak diajarkan salaman. Yang sekarang banyak orang protes. Ini di pesantren tidak boleh hilang. Pesantren itu ruhul jihad. Ada. Karena anak-anak berjihad sendiri. Biarkan anak-anak kita di sini. Ada dalam tarekat itu namanya mematikan dan menghidupkan. Kalau ada anak terlalu sombong, itu caranya mematikan kesombongannya, suruh cuci WC. Langsung berhenti sombong itu. Itu namanya mematikan dan menghidupkan kalau dalam tarekat. Kalau ada orang kikir, ambil terus barangnya. Berhenti kikir itu. Begitu. Di pesantren begitu, Pak. Iya. Dan pasti ada masalah. Karena di pesantren itu orang dicuci. Mungkin bisa kita perhatikan, anak kita masuk 2 bulan, 3 bulan akan kena penyakit gatal. Itu seperti cacar, ada di tangannya bengkak-bengkak. Itu kadang orang tua mengatakan, kenapa anakku gatal-gatal? Itu penyucian pertama ketika anak masuk pondok. Mungkin ada makanan kotor di dalam tubuhnya, itu sudah mulai dikeluarkan dengan penyakit itu. Nanti 4 bulan kemudian, anak itu kena penyakit kayak tipes. Kadang demam tinggi kemudian hilang. Itu penyucian kedua. Sebenarnya itu tahapan tariqah di dalam pondok pesantren. Yang kadangkala kita menganggap itu penyakit. Padahal itu adalah penyucian. Makanya kalau ada anak sakit-sakit sedikit di pondok. Kemudian dibawa pulang ke rumahnya. Pasti tambah parah. Biarkan dia di pondok. Kenapa kata Nabi? Man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fahuwa syahid hatta yarji. Siapa yang meninggalkan rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berjihad di hadapan Allah. Kalau dia meninggal, maka dia mati syahid. Makanya biarkan anak-anak kita di pondok. Doakan dan insya Allah akan sembuh. Karena memang pondok adalah penggemblengan. Cuma memang kalau anak tak yang masuk itu luar biasa, akhlaknya bagus, sudah cerdas, ya tinggal dipoles. Karena pesantren itu Pak seperti bengkel. Saya katakan pesantren itu seperti bengkel. Kalau di bengkel itu Pak, kalau mobil tergores masuk tinggal diamplas, baru dicat ulang, langsung bagus. Tapi kalau mobil penyok yang masuk nah mau diamplas tidak bisa. Nah, makanya ada anak di pesantren itu memang dicubit pi baru mau sadar. Nah, sebab kami metu tu anak-anak Pak mau pakai kering, kenroken rimon roki maroca. Ada. Kotu dango ko kadere rapak ya kok bisa dena jandela rapak kenroken rimon roki maroca. Di mana dia duduk di situ kacau. Memang ada begitu. Dan itulah tantangan mengajar di pondok. Makanya saya sampaikan ini yang sebenarnya anak-anak kita, saya tadi mengatakan pendidikan Allah yang ditanamkan melalui Rasulullah itu butuh waktu 23 tahun. Maka anak kita mestinya 23 tahun belajar agama. Mulai dari RA tadi, Madrasah Ibtidaiyah, kemudian masuk MTS, masuk MA, perguruan tinggi. 2 sampai S2, kalau belajar agama insya Allah. Itu sudah mantap, karena 23 tahun. Tapi kalau tidak bisa, minimal 6 tahun. Anak kita di sini MTS, kasih sampai MA. Nah paling sedikit modalnya di pesantren itu. Dena tapusin nawa-nawa ya anak tak. Karena memang dia pasti sholat. Kalau di rumah belum tentu sholat. Tapi kalau di pesantren pasti sholat di masjid. Dan berkahnya luar biasa.
Saya hanya ingin sampaikan Pak Bu, ini pesantren luar biasa. Luas lahannya, saya tadi tanyakan, hampir 3 hektar. Dan masih ada tanah kosong di belakang ternyata. Insya Allah bisa sampai ke gunung nanti itu pondok ini. Itu sampai ke gunung sana. Pondok ini harus terus mendidik anak-anak kita, luar biasa. Ada yang dapat beasiswa ke Jepang, ada yang di Amerika, di Harvard University, kemudian ada di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Itu luar biasa. Ini pondok pesantren. Cuma di pesantren itu tidak nampak anak-anak kita. Saya bisa jamin Pak, kalau ada di pesantren ini di DDI Matonging, anak-anak punya kecerdasan di bawah rata-rata, kita katakan anak ini sebenarnya tidak pintar. Mungkin ranking 10 terakhir. Kalau dia tinggalkan pondok ini kemudian mendaftar di sekolah di luar, insya Allah dia masuk 10 besar di luar. Artinya apa? Yang paling rendah di pesantren itu bisa bersaing ketika di luar. Apalagi yang sudah hebat memang di pesantren ketika dia keluar. Itu dipastikan itu. Kenapa? Karena di pesantren ini harus punya orang otak ganda. Belajar agama, belajar umum, semua dipelajari. Apalagi kehidupannya, berjuang sendiri, dia mandi sendiri, pergi makan sendiri. Dan pembayarannya saya dengar tadi 450 ya. Sedikit sekali. Coba bayangkan ibu, beli nasi kuning di luar, berapa harganya? Nasi kuning di luar itu kalau beli, berapa harganya? Ya dibungkus, 10.000. Coba dibagi itu Pak, satu bulan anak 3 kali makan. Hanya 450.000. Berapa satu kali makan itu? Iya. Artinya, seandainya ternyata barakah ke pesantrennya itu tidak cukup. Tapi karena berkah, insya Allah cukup. Makanya anak-anak kita di sini dididik, dilatih, mandiri. Biarkan anak kita di sini dulu digembleng selama 6 tahun atau mulai dari RAMI sampai madrasah aliyah. Setelah itu keluarkan di perguruan tinggi. Yakin, insya Allah itu adalah aset yang luar biasa. Ibu tidak usah khawatir, dunia akhirat sudah selamat, didoakan. Apalagi pondok pesantren ini, Darut Dakwah Wal Irsyad masih ada guru tak. Beliau bersama Andre Guru Tak Kiai Abdul Rahman Ambodalle. Kenapa? Saya sangat kagum dengan Andre Guru Tak Kiai Abdul Rahman Ambodalle. Pendiri Darut Dakwah Wal Irsyad ini bukan orang sembarang Pak Bu. Beliau adalah waliullah, kekasih Allah, dan sangat masyhur. Apanya yang masyhur? Masyhur karamahnya beliau bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi di Kalimantan, di Papua. Saya dapat banyak cerita langsung dari murid-murid beliau. Andre Guru tadi saya kasih tahu, saya ketemu dengan, ini penting saya ceritakan, saya ketemu dengan muridnya Guru di Kendari. Pada waktu itu dia sampaikan saya, Pak Ustaz, DDI itu dulu masih belum nama DDI, masih Madrasah Arabia Islam. Karena Guru Tak dari Asadia kemudian mendirikan mengajar di Mangkoso. Kemudian dia kasih nama Madrasah Arabia Islam pada waktu itu. Dan saya dikirim ke Kendari ini untuk mengajar. Saya disuruh bawa kitab, tapi saya tidak bisa baca kitab. Cuma kitab itu Guru Tak kasih, dia kasih tahu, nanti kalau kau mau mengajar, bangun tengah malam, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian kau buka itu kitab, kemudian kau baca. Yang kau baca itu, itulah yang kau ajarkan kalau subuh hari di anak-anak. Itu di Kendari waktu itu. Jadi itu yang dia lakukan. Hari pertama tiba, dia belum bangun. Bila nanti besok baru dia mulai. Besoknya baru dia bangun dari tidur, sholat sunnah 2 rakaat di kamarnya. Apa yang dia bilang? Pas saya buka kitab yang dikasih ke Andre Guru Tak, Pak Ustaz. Pas saya buka kitab, itu Guru Tak duduk di depan. Jadi di Kendari itu di dalam kamarnya, katanya saya buka kitab, langsung ada Guru Tak duduk di depan. Dan dia yang bacakan itu kitab.
Dia sampaikan ke saya, jelaskan ini maknanya. Kemudian setelah itu dia bilang, cukup sampai di situ saja. Kau ajarkan nanti subuh. Besok lagi kau lanjutkan. Sampai kitab itu khatam. Andre Guruta itu setiap dia buka, itu ketemu dengan Andre Guruta Kiai Abdul Rahman Ambodalle. Ternyata ada hal, Pak Kiai, insyaallah. Selamat datang kami ucapkan ke Bapak Kiai Teguh Rahmanto, Instruktur Nasional Pendidikan Kader Nahdlatul Ulama Indonesia dari Surabaya. Juga kami ucapkan selamat datang kepada kakanda sahabat Dr. Jailani. Jailani selaku Ketua Tanfiziyah PCNU Kabupaten Bantaeng. Saya lanjutkan. Andre Guruta itu luar biasa. Beliau adalah waliullah yang sangat masyhur. Dan saya sering sampaikan, kenapa kami berpegang teguh ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu tidak diragukan. Sekarang ini kan banyak yang membid'ahkan Barasanji, membid'ahkan ini, semua disalahkan. Saya itu selalu putar balik saja itu penjelasan. Saya tidak pakai dalil, tidak banyak pakai neko-neko. Saya cuma kasih tahu. Ulama yang mengajarkan kami baca Barasanji, ulama yang mengajarkan kami ziarah kubur, ulama yang mengajarkan kami tahlilan, ulama yang mengajarkan kami baca doa itu kalau sudah lebaran. Itu waliullah, meninggal dalam keadaan menjadi wali dan kematiannya itu baik, dan beliau itu punya karamah. Pasti seandainya Barasanji baca doa, tahlilan, ziarah kubur yang seperti itu dibenci oleh Allah dan Rasulullah, tidak mungkin dia jadi wali. Tapi kenapa yang diajarkan itu, diajarkan ini, ajarkan baca Barasanji, ajarkan baca tahlilan, ajarkan, justru beliau jadi wali. Berarti itu bukan dibenci oleh Allah dan Rasulullah, itu disukai oleh Allah dan Rasulullah. Karena seandainya itu dibenci, tidak mungkin dia jadi wali. Kemudian coba dibalik. Nah, ini untuk guru-guru dede ini. Coba dibalik. Yang melarang Barasanji, yang melarang baca doa, yang melarang tahlilan, carikan saya ulamanya ada yang jadi wali. Kalau ada, baru kita bisa ikuti. Mana yang punya karamah seperti karamahnya Andre Guruta Kiai Abdul Rahman Ambodalle? Tidak mungkin beliau dikasih karamah kalau bukan wali. Dan wali itu yang punya karamah. Dan tidak mungkin dia menjadi wali seandainya dia tidak dicintai oleh Allah. Dia adalah kekasih Allah. Dan berarti amalan yang dia lakukan, ikuti itu. Karena itu tidak salah. Karena berkat amalannya itulah mereka keluar maulid, mereka keluar Isra Mi'raj yang selama ini semua orang bid'ahkan. Yang pihak-pihak sebelah ini selalu mengatakan bid'ah masuk neraka. Padahal apa yang diajarkan Andre Guruta itu, keluar ke Bantaeng di sini ceramah maulid, pergi sana Barasanji, pergi ceramah Isra Mi'raj, dan beliau menjadi wali. Berarti apa yang beliau ajarkan, apa yang dia lakukan itu disukai oleh Allah dan Rasulnya. Tapi coba balik, yang melarang orang maulid, melarang Isra Mi'raj, melarang tahlilan, melarang Barasanji, ada gak ulamanya jadi wali? Itu aja. Makanya kita mau ikuti yang mana? Yang jelas jadi wali ulamanya karena amalannya, atau baru mau menerka-nerka ikut ini. Nah, ini makanya cuma memang kadang-kala kita di DDI, di NU ini dikala promosi. Nah, ini terkala dikala promosi ya. Itu sama aja dengan pisang goreng dengan pisang nugget. Gitu. Kalau pisang goreng ya itu orang tua yang bikin dulu. Kalau pisang nugget ya itu sudah dijual di warkop. Padahal sama aja juga. Pisang juga itu. Itu kadang karena istilah modern. Makanya saya wasiatkan anak-anakku jangan tinggalkan. Tadi saya dengar ada ditanya sudah mau keluar di sekolah SMK, SMP, SMA di luar. Jangan. Ambil berkah di pondok ini. Cuma memang itu pondok pesantren, Pak. Kadang kalau di kampung begini, jarang orang kampung mau masuk itu. Yang dekat-dekat. Kadang yang jauh-jauh itu. Kenapa? Karena tertutupi. Kadang juga ulama begitu. Ulama kita yang ada di kampung itu kadang kita tidak perhatikan.
Nanti kalau ada ulama dari luar baru kita taksimi, kita perhatikan. Kenapa? Karena kita terhijab dengan ulama yang ada di kampung kita. Padahal mestinya kita mengambil barakah di situ. Makanya saya paling jengkel itu kalau ada ulama kampung dikasih duduk di belakang, baru kita yang ulama pendatang ini disuruh duduk di depan. Itu jadi masalah. Kenapa? Karena memuliakan orang yang jauh, mestinya yang membimbing umat adalah ulama kita yang ada di sini. Tapi kadang-kala tidak dipakai. Karena ada juga istilahnya ulama kita dulu. De nagaga bangku matara koki wanunna. Itu istilahnya ulama dulu. Dia itu gaga bangku matara koki wanunna. Artinya tidak ada parang tajam ketika dia di dalam sarungnya. Nah kadang-kala ulama di kampungnya itu tidak dipakai. Nanti keluar baru dipakai. Setelah di luar baru ilmunya dipakai. Kalau di kampung kadang orang terhijab. Demikian juga dengan Rasulullah. Banyak orang yang hidup di sekitaran Nabi pada waktu itu. Tapi dia terhijab. Nah, makanya mampukah kita memisahkan itu? Makanya di tahu Bantengi, di tahu Bulukumbai, yang ada anak tak di sini, jangan keluarkan. Saya minta simpan anak kita di sini 6 tahun belajar, jangan keluar. Kemudian pondok pesantren ini saya tadi kasih tahu pembina yang sempat sama saya di hotel, adakan pengajian di pondok biar 1 kali 1 bulan untuk orang tua santri. Penting anak-anak diajarkan agama dan kededian, tapi lebih penting orang tuanya. Kita pas sekolah itu matonna Pak mawatato tuh kok anak-anak bawa mas sekolah agama. Pas sekolah itu matonna panggil orang tuanya, bikinkan grup pengajian di pondok ini. Nah, nanti ibu-ibu yang masuk, orang tua wali santri yang masuk pengajian, belajar ilmu ahlus sunnah wal jamaah di sini. Kemudian bisa juga bersedekah untuk pondok. Bukan main bu, kalau ibu bisa kumpulkan donasi 100.000 saja 1 bulan 1 orang tua santri. Kalau 700 orang tua santri di sini berarti berapa? 70 juta. 70 juta uang bisa masuk, itu bisa 1 gedung, 1 kelas. Kalau ibu siapkan 1 kelas, anak-anak belajar di dalam, guru mengajar, kita dapat pahala double. Pahala gurunya mengajar, pahala santri yang belajar, digabungkan, dikasih kepada siapa? Yang membangun kelasnya. Karena tidak mungkin ada belajar di situ anak-anak, tidak mungkin ada guru mengajar kalau tidak ada kelasnya. Itulah kenapa orang yang membangun madrasah pahalanya lebih besar dibanding guru yang ada di dalam. Sama nih orang yang membangun masjid. Nabi katakan siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah, maka akan dibangunkan istana di dalam surga. Tidak dikatakan siapa yang menjadi pengurus masjid. Yang membangun masjid. Jadi kalau ada orang rajin membangun masjid tapi tidak sholat, ada rumahnya, cuma tidak masuk. ada rumahnya di surga tapi tidak masuk. Tapi kalau ada orang rajin sholat, tidak rajin sedekah, masuk, tidak ada tempatnya. Makanya bangun ki, tapi ada 1 sedekah jariah yang paling bagus, mengalirkan air. Di pondok ini harus ada sumur bor. Iya, seakan kalau ada sumur bor kasih banyak-banyak sumur bor. Karena sumur bor itu Pak Bu, pahala amal jariahnya luar biasa. Kalau anak-anak pakai berwudu, itu kita dapat pahala. Wudunya dipakai sholat, kita dapat pahala lagi. Sudah sholat dia baca Quran, kita dapat pahala lagi. Dia bersikir, kita dapat pahala lagi. Kemudian dia belajar, kita dapat pahala lagi. Air wudu yang menetes ke tanah kemudian diminum oleh semut, itu menjadi sedekah. Turun ke akar rumput, itu juga menjadi sedekah. Turun ke akar tanaman, kemudian tanaman itu berbuah, maka itu menjadi sedekah. Sekali kita menyiapkan air, maka terus mengalir air itu dipakai. Makanya ada 700 mungkin atau ada 600 santri di sini. Ketika dia meminum air itu 40 hari 40 malam tidak habis di dalam perutnya. Itulah pahala yang terus mengalir. Makanya mengalirkan air itu adalah pahala jariah yang sungguh sangat luar biasa. Dan itu disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Makanya pengadaan sumur bor itu luar biasa, Pak. Tapi ada pahala yang lebih tinggi lagi. Saya
ngaji sama Rois Surya PCNU Kabupaten Sidra beberapa bulan lalu. Beliau sempat sampaikan salah satu hadis. Hadis ini pernah saya disampaikan oleh mursyid Tarekah, tapi saya agak kurang yakin pada waktu itu. Tapi setelah beberapa kali saya dengarkan, oh ternyata hadis ini memang sanadnya hasan. Kenapa? Rasulullah pernah mengatakan ada di antara umatku itu tidak digiring kepada mahsyar. Nah, ini penting ini. Ini jalur pintas masuk surga tidak melalui siratal mustaqim. Ada di antara umatku kata Nabi yang tidak ke mahsyar. Baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah sudah memerintahkan malaikat untuk menjemputnya, dibawa ke ila rafiqil a'la, dari rafiqil a'la kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi dia tidak antri di padang mahsyar, tidak melewati titian siratal mustaqim, dan juga tidak ditimbang amalnya. Siapa kata sahabat? Siapa itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan orang yang bersedekah yang tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Nah, ini ibu-ibu para dermawan, wali santri, saya ingin kasih tahu. Ini amalan rahasia sebenarnya. Tapi tidak apa-apa saya buka. Ini bisa dipakai tawassul. Kalau ada penyakit, dokter sudah angkat tangan, pakai ini amalan ini. Namanya bertawassul dengan amal soleh. Caranya bagaimana? Di pesantren ini bisa. Telepon pimpinan pondok atau ketua yayasan, atau telepon pembina di sini, adakah anak yatim piatu di situ yang sekolah? Kalau dia mengatakan ada, berapa pembayarannya satu bulan? Misalnya mengatakan 450.000, sampaikan ke pembina, saya mau tanggung satu anak untuk pembayarannya setiap bulan. Tapi tidak usah kasih tahu saya siapa anak itu, dan tidak usah sampaikan anak itu siapa yang membantunya. Jadi tidak usah ke pondok sini ketemu dengan anak itu. Transferkan saja setiap bulan ke rekening pondok tanpa kita mengetahui siapa yang kita bantu. Jadi nanti anak itu ketika dia menghafal Quran 30 juz, kita tidak pernah tahu bahwa saya yang membantu anak ini dulu ketika dia sekolah di pondok. Ketika anak itu keluar dan berhasil, kita tidak pernah tahu siapa yang kita bantu dulu. Dan anak itu juga tidak tahu kalau kita yang membantunya. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah, yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Nah, kan sekarang beda Pak, kalau caleg bersedekah beda. Dikumpul anak yatim, kasih naik di atas panggung, baru dibagikan amplop, baru disoting. Oh itu pameran anak yatim namanya. Itu masih di blender Pak, itu belum langsung itu. Kalau mau langsung pakai itu, tidak tahu siapa yang kita bantu. Kenapa kalau kita tahu bisa jadi masalah? Ya ku isangnya maka do madeceng anak nayano ya moro bisa bantu. Ini. Atau anak itu tidak memperhatikan kita. Biasa kita bilang, anak-anak ini sama terima kasih. Dia tidak bisa berterima kasih, padahal saya membantunya dulu waktunya sekolah. Tapi kalau kita tidak tahu, itulah amalan yang kata Nabi, orang itu baru berjalan menuju ke mahsyar. Allah memerintahkan malaikat untuk menjemputnya. Tidak usah dia antri di mahsyar. Bawa ke ila rafiqil a'la. Nanti dari situ dia masuk ke dalam surga. Itulah jalur istimewa yang bisa ditempuh. Tapi hanya orang yang bersedekah yang tidak tahu siapa yang disedekahi. Saya mau tanya ibu-ibu di sini, sudah ada sedekah begitunya Bu? Bu? Belum ada. Giliran besok atau nanti sebentar minta nomornya pembina yayasan, ketua yayasan atau guru. Kalau mau bersedekah setiap bulan, cari anak yatim atau anak yatim piatu atau anak kurang mampu, tidak usah tahu siapa namanya. Kita bantu dia sekolah. Anak itu mengaji, anak itu sholat, kita selalu dapat transferan pahala. Di hari kemudian kita akan dimudahkan oleh Allah tanpa berkumpul lagi di mahsyar menunggu. Barisan pertama di padang mahsyar itu menunggu 3000 tahun baru bisa dihisab. Nah kita kira-kira di barisan mana? Ini makanya saya ingin sampaikan tadi itu. Pondok ini jangan biarkan
Kalau saya sering mengatakan, pondok pesantren tidak usah terlalu berharap untuk keluar membawa proposal. Orang tua santri itu bisa bagi-bagi berkah di dalam. Iya. Bisa kalau bikin bangunan, bikin lelang. Semen 1 sak, semen 10 sak. Bisa itu. Apalagi kalau ada wisuda begini. Apalagi tadi kalau bikin pengajian, usahakan. Bikin pengajian, bina orang tua wali santri. Karena jadi masalah sekarang, Pak. Kadang anak-anak kita bina, tapi orang tuanya tidak memahami ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak memahami ajaran yang diajarkan di DDI. Makanya bukan hanya anak kita di pesantren, tapi juga orang tuanya. Cuma guru kita bilang begini, Pak Bu. Kalau anak kita sudah di pesantren, sebenarnya hati orang tuanya juga sudah di pesantren. Ya, pikirannya juga sudah di pesantren. Ibu-ibu kalau tinggal di rumahnya pasti memikirkan anaknya di sini. Iya kan? Mikirkan anak, mikirkan ini, berarti kalau anak sudah ada di pesantren, berarti hati orang tuanya juga sudah ada di pesantren. Tapi kalau anaknya di luar pesantren, pasti orang tuanya hatinya tidak di pesantren. Jadi ibu mau pilih mana? Keluarkan anak sekolah di luar, hatinya tidak di pesantren, anaknya belum dijamin. Tapi kalau di dalam sini pasti sholat. Karena dipukul sama gurunya kalau tidak sholat. Kalau di luar belum tentu. Nah, anak itu menjadi musuh. Akan melawan kita kelak di hari kemudian. Anak itu Bu amanah, titipan. Ada 3 titipan Allah. Yang pertama Allah titipkan anak. Yang kedua harta. Yang ketiga suami. Pasangan. Istri. Kita boleh memilih 2. Tapi 1 tidak boleh dipilih. Kita boleh memilih titipan Allah berupa suami, kita boleh memilih. Yang saya mau persuamikan ini, yang tinggi, yang putih, yang begini, bisa. Kita pilih. Istri juga begitu. Kalau kita mau beristri, yang saya mau peristri begini, 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 bisa kita pilih. Tapi kalau anak, tidak bisa dipilih. Itu titipan yang langsung diterima. Tidak bisa kita bilang, saya mau anak yang mancung, hidungnya tinggi, putih, besar. Sekalinya lahir, matanya sempit, kulitnya hitam. itu kan gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu titipan Allah yang tidak bisa kita pilih. Dan itu adalah amanah. Ingat, anak adalah amanah. Maka jangan pernah katakan dia adalah milik saya. Tapi katakan ini adalah amanah yang dititipkan oleh Allah. Maka titipkan dia di jalan agama Allah. Supaya engkau kelak menjadi jalur untuk kita mendapatkan surga. Luar biasa anak-anak kita sekolah. Karena ada syafaat itu Bu. Kebaikan yang dilakukan oleh anak, orang tuanya dapat. Guru-guru juga dapat. Ini luar biasa. Pahala Andre Guru Kayak Abdul Rahman Nambodale itu berjalan terus. Makanya ulama kita mengatakan guru itu tidak wafat, tidak meninggal. Dia hidup. Ilmu-ilmu yang diajarkan hidup. Murid-muridnya yang mengajarkan, mengamalkan ilmunya itu hidup. Inilah berkahnya pondok pesantren. Inilah berkahnya Andre Gurutta. Makanya saya sebenarnya tidak bisa banyak bicara kalau DDI. Saya kadang terharu melihat. Karena ulama kita itu luar biasa. Makanya saya wasiatkan ke orang tua. Tadi itu tirakat yang saya sampaikan. Kirimkan Fatihah anak-anak kita ketika dia belajar di pesantren. Bahkan ada ulama mengatakan khusus malam Jumat. Bacakan Fatihah 41 kali. Insya Allah anak itu dikuatkan ruhnya. Untuk jiwanya untuk belajar di pondok pesantren. Ini penting saya sampaikan ini. Untuk anak-anak kita. Untuk para orang tua wali santri. Berpisahlah dengan anak kita di dunia karena dia menuntut ilmu. Nanti di akhirat kita akan tersenyum. Akan bergembira, akan senang. Karena aliran pahala akan terus mengalir kita dapatkan. Lebih baik kita menangis hari ini karena anak-anak kita berpisah dengan kita. Dia di pondok. Daripada kalau di hari kemudian kita menangis. Karena kita di alam kubur tidak ada yang mendoakan. Kalau di DDI. Anak tak sekolah. Masih sekolah anak tak ke DDI. Pasti ini lo doang ngiko mati. Pasti ini lo doang ngiko mati. Karena diajarkan mendoakan orang yang meninggal. Tapi ada paham. Kalau meninggal selesai persoalan. Namun bacaan natalaki deto. Didoakan tidak lagi. Selesai. Meloki ke mati yang lupai. Nah, anak-anak kita di sini diajarkan amaliyah untuk mendoakan orang tua. Yang paling utama ketika dia selesai di masjid, sholat, dia mendoakan orang tuanya.
Jadi barakah lopo tolita lolongan. Makanya siapa yang mengeluarkan anaknya dari pesantren kalau belajar di pondok begini, kemudian dia keluarkan sebelum dia tamat misalnya dalam SMA, madrasah aliyah, sebenarnya dia adalah orang yang merugi. Angka nak kirim pahala atau lolongan itu tiba-tiba bisa berhenti karena anak kita keluarkan. Dan saya tidak jamin kalau di luar. Mungkin di Banteng ini obat-obat terlarang belum ini ya, kayak narkoba. Tapi kalau di kampung saya di Sidrap, wah itu bahaya. Makanya solusi terakhir yang bisa kita tempuh adalah jalur pesantren. Karena anak-anak di dalam itu terjaga dari lingkungan. Semua langkahnya anak-anak di pesantren ini adalah ibadah. Dan ibunya yang paning itu selamanya. Makanya ini penting saya wasiatkan. Itu saya tadi terharu melihat anak-anak kita yang hafal khatam 30 juz. Saya mengatakan ini orang hebat, Bu. Karena dia belajar juga. Pelajari semua pelajaran umum. Sekaligus dia bisa khatam 30 juz. Itu anak istimewa itu. Tapi saya yakin orang tuanya itu luar biasa. Doanya dan yang paling luar biasa adalah guru-gurunya. Itu paling luar biasa. Jadi ini guru-guru yang mengajar di pondok ini, insya Allah berkahnya terus mengalir. Dan ia tuh pak kepala korangnya simak na kampung. Ya nang kamu pak kepala aku tuh kampungnya pak mabelai abalai. Beliau ini adalah anak-anak kita, ini adalah Al-Quran berjalan. Itu barakahnya luar biasa. Penghafal Al-Quran itu adalah azimatnya kampung. Ya nang kamu ko kamput insya Allah. Maka pondok pesantren ini adalah benteng. Saya terharu kemarin ketika masuk di kampung Lasepang ini bahwa ternyata kampung ini adalah kampung yang didatangi para ulama-ulama, para wali-wali Allah dulu. Makanya di kampung ini ada barakah. Ajak lalo tapatat dengi barakah atau pandrita atau ke kampung. Saya titip ke Nahdlatul Ulama, saya titip ke Dede Darul Dakwah Wali Irsyad, anak-anak kita kampung ini jaga dengan amalia-amalia para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan pernah tinggalkan itu. Ajak tersalaiwi. Walaupun orang mengatakan kalau ada yang melarang maulid, biarkan dia larang. Kita tetap maulid. Dia larang maulid, kita amalkan. Lai sampai matu niga cau. Ya ke malarangnya cau atau iya tengnya cau. Ya saya kan begitu. Kalau dia larang, saya lakukan. Dia larang. Pokoknya nanti siapa yang lebih dulu kalah. Ternyata capek juga melarang. 3 tahun dia larang. Tidak berhenti orang, dia sendiri yang berhenti. Saya bilang berarti memang kita harus istiqomah. Itulah tantangan. Angka pesan negara kali sidendreng. Kiai Abdul Muin Yusuf, ulama kami dari Bugis, Kabupaten Sidrap. Aganasan, ini untuk guru-guru. Makanya guru ta, iya ko marep panombo, angka naturatam. Iya ko demo marep padigagaratam. Itu pesan negara ta. Kalau engkau sudah sibuk mengurusi agama, mengurusi pesantren, berarti kau sudah bermanfaat. Tapi kalau ada orang tidak ada kesibukannya, tidak ada gunanya itu. Rupumi itu. Makanya setiap agama ini harus ada tantangan. Ya matoro nasa guruta. Maka dia kong kadece mujama na nadegaga tantangan na salay bawan. Maka mo katawan di jamay. Tapi ya kung kadece mo jaman ng katantangan na aja mo salay berjuang kok. Magay. Karena di situ engkau akan diangkat derajatmu. Itu pesannya guru kita. Makanya saya pegang itu. Yan ang kagaga maraji-raji tantangan na deus salay. Maka na iyan ang pesan na guru tadi. Maka suka. Makanya perjuangan begitu. Di pesantren begitu. Kalau gaji manipa. Jangan. Di pesantren itu ada berkah. Kenapa? Yakin. Saya dapat satu hadis. Itu yang saya pegang waktunya di pesantren. Jangan pernah bersedih, jangan pernah berputus asa, jangan pernah berkecil hati. Kalau kau mengajarkan ilmu Allah, kemudian kau misalnya digaji tidak sesuai dengan yang semestinya, aja mau masilang, magai, makadai nabita, Allah akan menutup pintu supaya rezekimu tidak keluar. Tapi hati-hati, ketika engkau melakukan satu pekerjaan, tidak semestinya kau digaji sekian. Tapi kau mengambil gaji yang banyak, bayaran yang banyak, maka Allah akan membuka pintu sehingga rezeki itu akan keluar. Nah, makanya memang Pak, saya perhatikan betul juga ini memang ini. Kalau mengajar di pondok, kadang gajinya 500.000, nah pembeli sabun itu tidak cukup. 500.000 satu bulan. Tapi kenapa dia bisa cicil motor, dia bisa juga sekolahkan anaknya.
Karena Allah tutup pintu rezeki sehingga tidak keluar. Anaknya sakit, cuma beli bodres langsung sembuh. Kalau anak anggota dewan sakit, obatnya dari Singapura. 1 juta, baru bisa sembuh. Kenapa? Karena Allah bukakan. Makanya saya pernah diwasiatkan, nak, hati-hati dengan 2 pekerjaan. Tapi saya tidak mengatakan ini pekerjaan dilaknat. Tapi saya mengatakan, guru kami berpesan, hati-hati dengan 2 pekerjaan. Yang pertama, menjual air galon. Ini pesan guru kami. Tidak ada penjual air galon itu nak sukses. Karena sebenarnya air itu adalah sedekahnya Allah kepada hambanya. Mesti digratiskan tapi dijual. Kalau penjual air botol bisa, penjual es batu bisa. Tapi air galon, apakah ada yang untung? Kemudian yang kedua, pasenso. Hilang guru itu ku pasenso. Nak dia itu gagal mak bola gara-gara masenso. Dia itu pasenso, ya lena mata bangajo, lena maga, tapi dia nak kibawa bola. Karena dia membunuh kayu. Itu dicabut berakahnya. Natambai guru maka ada pas servis. Pas servis gulukas, pas servis televisi, angka gama leceng. Saya perhatikan. Kenapa begitu Pak? Saya tanya, kenapa begitu Pak Ki? Magina ke Makoro. Nah semendarila dia tu nak pas servis televisi, kabal mina loko televisi solangin apa na solder, nampak kemaja itu 100 sebu. Padahal kumelir gue 5 sebu rupiah alina. Nampak kemaja itu 100 sebu. Jadi tidak semestinya diambil sekian banyak, tapi dia mengambil banyak sehingga Allah mencabut berkah rezekinya sehingga tidak pernah cukup. Makanya hati-hati bapak-bapak yang pejabat, ambillah rezeki sesuai dengan apa yang kita semestinya. Karena kalau mengambil yang tidak semestinya, Allah akan membuka jalurnya sehingga rezeki itu keluar mengalir deras sehingga tidak pernah cukup. Tapi ketika engkau bekerja, jangan khawatir kalau mengatakan tidak sesuai bayarannya, karena Allah akan tutup pintu rezeki sehingga dia tidak keluar rezekimu. Selalu cukup kau gunakan apa yang telah Allah berikan walaupun nilainya sedikit kelihatan. Ini yang harus dipegang para guru-guru yang ada di madrasah. Karena yakin kalau hitung-hitungan materi tidak mungkin. Tapi kalau barakah insya Allah. Nokko dede itu angka barakah ilalannah. Saya tadi tanyakan apakah ada sumur di sini yang ditinggalkan Andre Guru Teki Abdul Rahman Ambodale. Karena hampir semua madrasah Darul Dakwah Wal Irsyad itu pondok pesantren kayak di Kersik Putih di mana. Ulama kita dulu itu biasa ada sumur. Di sumur itu dia pernah ludahi. Dia doakan. Guru tak itu meludahi. Saya dapat sumurnya guru tak satu di Siwa. Ada di dekat Masjid Jamiatul Khairiyah itu di belakang Pasar Siwa. Sumur itu sumur cincin. Dan airnya itu warna kuning dan asin. Ketika guru tak pergi ceramah, diundang ceramah di sana. Dia mau cuci kakinya pakai air itu. Pemilik sumur mengatakan, jangan Pak Kiai, itu airnya kotor. Kuning airnya Pak Kiai dan itu asin. Karena dekat laut Pak Kiai. Kita naik aja nanti di sini ambil air. Guru tak bilang tunggu dulu. Kasih saya air 1 gelas. Dikasihlah guru tak air 1 gelas. Kemudian guru tak ludahi. Kemudian dia tumpahkan ke sumur itu. Baru dia kasih tahu pemiliknya. Ini sumur jangan kau buka kecuali besok. Tutup dulu besok baru kau buka. Pas dibuka besoknya airnya langsung jernih dan asinnya itu hilang. Sampai hari ini sumur itu airnya itu itulah masyarakat ambil dulu. Tapi setelah banyak sumur bor baru ditutup kembali. Itu barakahnya para ulama. Micu putena walie mencaji bisa merubah air yang keruh menjadi jernih. Dari mana kita bisa dapatkan orang kalau seperti itu kalau bukan wali-wali dan para kekasih Allah. Dan itulah pendiri Darul Dakwah Wal Irsyad. Itulah yang kita pegang. Karena ingat, masuk surga itu bukan hanya syafaat Rasulullah, tapi bisa melalui syafaat para ulama. Dan ulama kita jelas benderanya. Andre Guru Teki Abdul Rahman Ambodale adalah waliullah. Maka siapa yang berpegang ke DDI, maka berpegang kepada kekasih-kekasih Allah. Dan ingat, itu adalah jalur bisa ditempuh untuk mendapatkan surga Allah. Karena Nabi mengatakan masuk surga itu bukan hanya syafaatnya Rasulullah, bukan hanya syafaat Al-Quran, tapi syafaat para ulama. Ini yang penting saya wasiatkan. Maka wasiat saya terakhir, tajagaiwi ya sikolata, tapunaiwi. Jangan katakan DDI yang punya sekolah. Kita semua orang tua santri asikolata tuh ya. Anak-anak kita belajar di sini berarti ini rumah kita.
aja terbiarkan ibolata, dia nama cantik. Bangun rumah ini dengan baik. Kalau pondok pesantren butuh dana untuk pembangunan, kita patung-patungan. Satu sak saja ke 700 santri, 700 sak cik di bangunan jaji itu ke 700 nisa. Itu artinya gampang saja kalau kita ingin membangun madrasah ini. Gampang saja kalau kita ingin membangun pondok ini. Karena itulah amal jariah. Ajak lalu sama seke, karena tidak ada orang kikir yang dikenang ketika meninggal. Mereka tanaiki, angka gak tahu seke mati, kagak tahu tarikong gak tahu seke mati. Pernah lihat orang menangis kalau orang kikir meninggal? Pernah? Tidak. Yang biasa orang menangis itu ketika yang meninggal itu adalah orang dermawan. Makanya jangan kikir, karena kikir itu paling tidak disuka. Biar orang kikir tidak suka sama orang kikir. Itu saking jeleknya orang kikir. Makanya bikinlah sedekah subuh, rutinkan, masukkan ke pondok. Khairul mal ar-rijalun soleh. Sebaik-baik harta yang dimakan oleh orang soleh. Anak-anak kita makan makanan, dia pakai mengaji, dia pakai sholat, dia pakai belajar. Itu adalah harta yang kita gunakan untuk al-jihadu fisabilillah. Itu luar biasa. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Tidak banyak, tapi saya hanya ingin tadi titip bahwa anak-anakku yang belajar di sini jangan tinggalkan pesantren. Kita memang harus berjihad, melawan kemalasan, melawan kebosanan, tapi insya Allah ujungnya ada barakah. Iya lagi napa ma pesantren, nama tahu ma pesantren barakah nami guru tak. Makanya anak-anak yang tidak pintar takzim kepada guru, takzim kepada ulama. Ia mau bau muiliman atau pandrita yang kebarakah melolongan. Guru-guru kita yang ada di sini, cium tangannya guru-guru nak. Saya sering mengatakan 3 hal ini. Siapa yang mau berhasil, santri mau berhasil 3. Muliakan orang tuamu. Dalam hal ini kedua orang tuamu. Yang kedua muliakan gurumu. Ketika engkau memuliakan guru, maka engkau akan mendapatkan keberkahan. Coba kalau ada anak, ini yang penting yang mau tamat ini nak. Yang tahun ini kalau ada yang keluar. Saya kasih tahu yang madrasah aliyah. Kalau kau pernah kasih menangis gurumu karena jengkel, datang minta maaf sebelum kau mengangkat kaki dari pesantren ini. Kalau kau pernah membuat salah satu pembinamu atau gurumu di pesantren ini menangis karena jengkel, gurumu itu jengkel mungkin karena kau yang kasih jengkel, maka datang minta maaf. Kenapa? Kalau kau tidak datang minta maaf, saya jamin hidupmu nanti di luar akan susah. Kalau ada anak pesantren keluar dari pondok susah dapat jodoh, itu pasti ada masalah dengan gurunya di dalam dulu. Mungkin dia pernah kasih menangis gurunya. Kemudian yang kedua, mungkin ada orang ketika dia belajar di pondok, ada gurunya yang dia bikin susah, atau orang tuanya yang bikin susah guru di situ. Maka lihat anaknya kalau keluar. Saya pernah catat-catat anak yang pernah kasih menangis guru karena jengkel di pondok. Dan saya lihat kehidupannya sekarang. Baru 10 tahun saya amati Pak Bu. Itu terbukti. Makanya kalau ada anak keluar dari pesantren tidak bisa dapat pekerjaan. Bekerja pun tidak bisa berhasil. Sudah kerja ini gagal, kerja ini gagal. Itu karena dia tidak mengambil barakah dari gurunya ketika dia meninggalkan pesantren itu. Kenapa ada penamatan seperti ini? Mestinya anak itu salaman dengan gurunya. Minta dimaafkan dan diberkahi semua ilmunya. Minta diridhahi. Kemudian keluar. Insya Allah. Tidak usah khawatir. Kau akan mudah dalam menjalani hidupmu. Tapi ketika kau tidak lakukan itu dan pernah kau kasih menangis gurumu, ingat. Katakan saya pembohong kalau kau hidupmu baik di luar. Makanya kalau ada anak pesantren lambat menikah atau lambat dapat pekerjaan kalau keluar, itu karena ada masalah ketika dia tinggal di pesantren. Kalau ada orang tua wali santri di sini pernah mondok, pernah kasih menangis guru, nakanya diengkel, belum pernah minta maaf. Kalau gurunya masih hidup, datang ke situ. Minta maaf, kemudian salaman, sampaikan minta ridhonya baru pulang. Insya Allah kau akan dibukakan pintu keberkahan dan kemudahan menjalani hidup. Ini yang jarang orang sebenarnya amati dalam kehidupannya. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.